Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gaya dan resultan gaya. Baik, sebagaimana kamu ketahui di pelajaran sebelumnya, di kelas 7, kamu telah mempelajari bahwa gaya termasuk besaran vektor. Besaran vektor apa? Itu besaran yang memiliki besar dan juga memiliki arah. Sehingga arah gaya itu menentukan arah pergerakan benda. Jadi, ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda akan bisa bergerak. Nah, arah gaya yang kita berikan pada benda itu akan bisa membedakan ke arah mana benda itu akan bergerak. Nah, ini penting. Jadi, sebelum kita masuk lebih jauh tentang resultan gaya. Jadi, gaya termasuk besaran vektor yang memiliki besar dan memiliki arah. Baik, anak-anak sekalian, jadi gaya itu didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya sendiri dilambangkan dengan huruf F besar yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris force, gaya. Ketika kamu belajar lebih gaya, nanti kamu akan menjumpai gaya dengan lambang F kecil, utamanya untuk membahas gaya gesek. Nah, satuan gaya itu Newton. Nah, ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di satuan gaya dalam SI Newton, kemudian satuan gaya yang lain Din. Bagaimana konversinya? Ini juga sudah kita buktikan bahwa 1 Newton sebagai 100.000 Din. Nah, anak sekalian, alat ukur gaya itu biasa disebut sebagai dinamometer. Ini, seperti ini bentuknya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai neraca pegas ya. Ini bisa digunakan untuk mengukur gaya berat juga. Nah, ini di sini nanti ada biasanya ada dua skala yang menunjukkan massa dan menunjukkan berat itu biasa. Nanti ketika kita ada pertemuan di sekolah, nanti ini bisa saya tunjukkan. Nah sekalian, apabila kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda itu akan tidak lepas dari satu di antara 4 kemungkinan yang terjadi. Pertama, gaya akan mengubah kecepatan benda. Kalau kita naik mobil dengan laju tertentu, kemudian mobil itu kita beri gaya tambahan, kita gas, maka kecepatan mobil itu akan semakin bertambah. Atau bisa juga kecepatannya berkurang. Kita beri gaya gesek, kita rem. Nah, maka kecepatan benda yang tadinya katakanlah kecepatannya 3 meter per sekon, kemudian bisa dirubah menjadi 2 meter per sekon atau bisa lebih kecil dari itu. Bahkan bisa berhenti. Nah, di samping itu, gaya juga bisa mengakibatkan benda yang tadinya diam bergerak. Bola misalnya, bola tadinya diam di atas rumput, kemudian kamu tendang, maka bola itu bisa bergerak. Juga bisa mengakibatkan arah gerak benda berubah. Misalnya ini diilustrasikan ada pemain sepak bola, pemain yang sebelah kanan menendang bola. Nah, seharusnya bola itu kan akan bergerak ke kiri. Nah, tetapi oleh pemain lain yang ada di sebelah kirinya, dia menyundul bola itu, memberi gaya pada bola itu, sehingga pergerakan bola yang tadinya ke arah kiri bisa bergerak ke arah kanan. Karena sekalian juga bisa merubah bentuk benda. Misalnya kamu memukul panci misalnya, kita pukul dengan menggunakan martel, maka bentuk benda yang tadinya betul-betul menyerupai silinder misalnya, nah itu bisa berubah.
Jadi ingat bahwa ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, maka benda itu akan mengalami minimal satu di antara 4 kemungkinan. Yang pertama, mengubah kecepatan benda. Yang kedua, menyebabkan benda yang tadinya diam itu bergerak. Ketiga, mengubah arah gerak benda. Dan yang keempat, bisa mengubah bentuk benda. Karena sekalian, setelah ini kita akan membahas tentang resultan gaya. Ada beberapa kasus ketika kita akan berbicara tentang resultan gaya. Yang pertama, gaya-gaya yang searah. Resultan gaya itu jumlah gaya. Atau lebih tepatnya, ketika kita menjumpai beberapa gaya yang bekerja pada suatu sistem, maka gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem itu bisa diwakili, digantikan oleh satu gaya. Makanya kemudian kita sebut resultan gaya. Nah, kasus yang pertama gaya yang searah. Ini misalnya ada satu titik, ini kita beri gaya ke kanan 40 Newton, ini F1, ingat nulis F-nya miring, kemudian angka 1-nya sebagai indeks, ke kanan 40 Newton, dan ada juga gaya kedua, ini yang besarnya 30 Newton. Searah semua, ke arah kanan semua. Yang satu 40 Newton, yang kedua 30 Newton. Nah, dua gaya ini bisa diwakili oleh satu gaya. Jadi melalui resultan gaya. Nah, berapa resultan gayanya? Nah, karena searah, maka ini kita jumlahkan saja. F1 ditambah F2. Yang F1 40, yang F2 30. Berarti nanti resultan gaya yang bekerja pada benda, gaya yang mewakili dua gaya ini, yang bekerja pada benda ini 70 Newton. Nah ini, jadi kita jumlahkan. Nah ini, jadi dua gaya tadi bisa diganti oleh satu gaya, resultan gaya yang besarnya 70 Newton. Nah, ini kasus pertama. Jadi kalau gaya itu searah, tinggal jumlahkan saja. Yang kedua, gaya yang berlawanan arah. Ada dua gaya, yang gaya pertama 40 Newton ke kanan, kemudian gaya kedua 30 Newton ke kiri. Jadi benda ini ditarik ke kanan 40 Newton, ditarik ke kiri 30 Newton. Berapa resultannya? Nah, Anda sekalian, berdasarkan perjanjian tanda, ketika ke kanan, maka dia positif, ketika ke kiri, negatif. Maka ini bisa kita ganti yang F1 40, F1 minus F2. Kenapa minus? Karena arahnya ke kiri, 30 Newton. Sehingga resultan gayanya tinggal 40 dikurangi 30, sama dengan 10 Newton. Nah, tanda 10 ini, jika tidak ada keterangan lain, maksudnya gerakannya ke kanan. Atau kamu kalau mau mantep ya, berarti resultan gayanya 10 Newton ke kanan. Gitu. Ini yang kedua. Jadi ketika gaya itu berlawanan arah, maka kamu tinggal mengurangi salah satunya. Kemudian kasus yang ketiga, itu terkait dengan gaya yang membentuk sudut 90 derajat. Ini ada gaya, dua buah gaya, nah sudutnya ini 90, siku-siku. Yang satu 4 cm, yang kedua 3 cm. Ingat, mengapit sudut 90 derajat. Maka yang 3 cm ini kita geser ke kanan, nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, penyelesaiannya sama seperti kita menyelesaikan segitiga siku-siku. Sehingga resultan gayanya ya 4 kuadrat ini, yang ini kuadrat ditambah yang ini kuadrat. Nah, karena yang ini sama dengan ini ya boleh langsung ini saja. Jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat 9, sehingga sama dengan akar 25, sama dengan 5 cm. Jadi arahnya ke sana.
Gitu ya. Ini ada sudutnya. Nanti kita pelajari di pengayaan insya Allah. Detailnya akan kamu pelajari nanti di mana di jenjang SLTA. Ini ketika dia mengapit sudut 90 derajat. Lalu bagaimana kalau dia sudutnya kok tidak 90 derajat? Nah, seperti kasus tempat ini. Dia mengapit sudut alfa, bebas. Ini 4 cm, ini 4 cm, kemudian yang ke atas 3 cm, dia mengapit sudut 60 derajat. Nah, dalam kasus seperti ini, maka resultan gayanya, yang merah ini, bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan umum. Jadi, R resultannya sama dengan 4 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ini, ditambah 2 kali 4 kali 3. 2 kali 4 kali 3 kali cos 60. Cos 60. Cos 60 itu setengah. Nah, kita selesaikan. Berarti 16 ditambah 9 ditambah 2 kali 4 kali 3 kali setengah. Jadi cos 60 itu setengah. Nah, sama dengan 25 ditambah 12. Ini angka 2-nya kamu coret. Kemudian akar 37 ketemunya 6,08. Nah, ini. Jadi kalau nanti menganalisis gaya, kemudian kamu diminta mencari besarnya, kok membentuk sudut tertentu, sudut alfa, maka kamu gunakan itu F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos 60. Gitu. Ini kamu perhatikan baik-baik. Sebenarnya ini sudah masuk ke pengayaannya. Ini detail ini nanti akan kamu pelajari di tingkat SLTA. Untuk tingkat SLTP jarang sekali keluar. Jadi yang pertama tadi gaya yang searah. Kalau gaya yang searah resultannya tinggal dijumlahkan. Kalau dia berlawanan arah tinggal kamu kurangi. Kalau dia mengapit sudut 90 derajat, kamu selesaikan seperti kamu menyelesaikan segitiga siku-siku dan sisi miring. Kalau dia mengapit sudut tertentu, sudut alfa, maka langsung kamu masukkan. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos 60. Baik, saya beri satu contoh soal. Yang mudah saja ya. Nah, ini ada satu sistem orang yang sedang tarik tambang nih. Orang yang kanan ini menarik dengan gaya 300 Newton ke kanan, kemudian melawan 2 orang di sebelah kirinya. Yang orang pertama 100 Newton, kemudian orang kedua 100 Newton juga. Pertanyaannya, siapa yang menang? Atau ke arah mana tali akan bergeser? Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, kamu gunakan kasus 2. Karena dia berlawanan arah. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, tali tentunya akan bergeser ke arah yang memiliki gaya paling besar. Nah, yang paling besar mana? Gaya yang ke kanan atau yang ke kiri? Kan begitu. Nah, kita lihat dia yang ke kanan jumlahnya 300. 300 ya, yang ke kanan 300. Yang ke kiri masing-masing 100, berarti kami jumlahkan 200. Yang ke kanan 300, yang ke kiri 200. Maka tentunya tali akan bergeser ke kanan. Sehingga resultannya 300 dikurangi 200 sama dengan 100 Newton. Begitu. Anak sekalian, itu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa kamu pahami, bisa kamu mengerti ya. Sebagai resume, yang pertama, gaya itu termasuk besaran vektor. Gaya didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan dengan lambang F besar
satuannya Newton. Kemudian yang kedua, apabila kita memberikan gaya pada suatu benda, maka kemungkinan yang terjadi pada benda itu, pertama, berubah kecepatan, kemudian yang kedua, mengakibatkan benda yang diam bergerak, yang ketiga, mengubah arah gerak benda, kemudian yang keempat, mengubah bentuk benda. Kemudian selanjutnya, tentang resultan gaya, apabila gaya itu searah, kamu jumlahkan, apabila tidak searah, kamu kurangi, apabila membentuk sudut 90 derajat, maka tinggal kamu gunakan seperti kamu menyelesaikan persamaan Pitagoras. Apabila dia membentuk sudut alfa, sudut tertentu, maka kamu gunakan persamaan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos sudut itu. Terima kasih, itu pertemuan kita hari ini. Jaga kesehatan. Mohon maaf saya tidak bisa membersamai karena saya sekarang berada di Bandung untuk menyelesaikan tugas-tugas saya dari Bandung. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.